di meja kantor itu loh, kan kalian juga udah nyimak tuh, juga banyak yang record juga, ditambah udah aku post ulang di GWSM, kalian bisa nonton aja kalau suatu saat kalau ada member yang keluar. Nah, kalian jangan terlalu yang kayak gimana gitu loh guys, maksudnya kalian tetap tenang ya, walaupun kadang kabar ini kayak disambar petir ya, soalnya termasuk mengagetkan karena tiba-tiba, ya sebenarnya nggak tiba-tiba sih, kalian harusnya tahu dinamika sebelum itu. Ya kita pertegas lagi ya, kalau di setiap tempat kerja atau di setiap manajemen atau dimanapun itu, entah sekolah, entah di pondok, entah di lingkungan kampung, itu pasti ada yang namanya peraturan gitu guys. Dan kita dari GWSM bukan orang yang saklek ya, maksudnya kita bukan robot, kita juga punya hati nurani. Jadi kalau member itu ada kesalahan 1 kali, kita kasih teguran. Kalau kesalahan 2 kali, kita kasih arahan. Kalau kesalahan 3 kali lah biasanya kita tindakannya lebih lanjut. Dan itu pun nggak langsung di out gitu loh guys, tapi kita masih nawarin gimana nih, mau berubah atau gimana gitu kan. Jadi di GWSM tuh nggak yang saklek kayak robot gitu, nggak bisa dirubah, nggak. Kita tuh fleksibel, bahkan setiap peraturan itu kita kasih solusinya ke mereka, cuman tinggal mereka sendiri yang memilih gitu. Ngerti kan yang aku maksud guys? Pipin antara keluar atau dikeluarkan itu kita masih belum bisa publish ya. Apakah Pipin dikeluarkan atau keluar sendiri, kita belum bisa publish. Tapi kalau kamu barusan dengerin yang aku ngomongin, arahnya ya kayak gitulah. Ini pakai ini. Jangan dikeluarin Mas, ya gimana ya, namanya manajemen kan juga harus ada peraturannya. Kita juga enggak yang apa sih namanya ya, berpikiran pendek, enggak, kita sudah melewati banyak sekali pertimbangan. Dan aku tuh enggak mutusin sendiri, walaupun aku di sini menjadi kaptennya di GWSM, cuman bukan berarti aku bisa seenaknya. Enggak, aku tetap suka yang namanya demokrasi. Jadi kita tuh diajarin dari dulu untuk saling ngobrol, kita berunding untuk mencari solusi yang terbaik. Dan aku pun sebenarnya masih ngasih solusi yang terbaik, cuman ya karena hidup itu pilihan. Enggak ada prank-prankan, ini serius ya. Sebenarnya gini ya guys, setelah aku buat tulisan di saluran itu, aku tuh ngelihat kalian tuh kayak kasihan, bahkan ada yang nangis-nangis, ada yang sedih banget, ada yang kecewa, ada yang macam-macam lah reaksi kalian. Kita tuh udah memikirkan semua itu, bakalan terjadi apa nanti di sosial media gitu, kita udah pikirin semuanya. Sebenarnya kita juga menyayangkan kalau sampai hal ini terjadi, cuman kan yang namanya peraturan tetap peraturan. Dan juga kita sudah ngasih solusi, cuman hidup itu pilihan. Itu aja sih. Kayak gitu. Jadi kita tuh bukan orang-orang yang saklek, harus A, B harus B, itu enggak sebenarnya. Kita tuh fleksibel, mengikuti keadaan, dan kita ngertiin keadaan satu sama lain. Cuman gini ya, menjadi ketua itu susah sebenarnya, karena kita itu dituntut untuk memastikan kalau anggota kita itu tertib. Gimana ya, sampai belibetan nih. Intinya jadi ketua itu memang serba sulit, karena dia itu harus yang pertama dia harus bijaksana, yang kedua harus adil juga, yang ketiga tidak pilih kasih,
Dan yang keempat, tetap ada ketegasan. Jadi memang nggak semua peraturan yang kita buat itu mungkin bagi mereka, bagi para anggota itu menyenangkan. Cuman kalau tidak seperti itu, nanti tidak ada yang namanya ketertiban. Gitu kan. Jadi bayangin aja kalau sebuah grup tanpa peraturan nih, terus bisa sembarangan gini, aku yakin grup itu pasti bubar. Jadi fungsi peraturan itu kan sesuatu yang kita setujui bersama tentang yang boleh dan tidak boleh. Terus mereka setuju untuk mengikuti peraturan demi menjaga ketertiban di dalam sebuah grup. Dan juga peraturan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis ya guys. Peraturan yang tertulis itu contoh kayak berangkat jam 9, terus ngonten 1 hari sekali, terus menjaga kebersihan. Itu peraturan yang tertulis, itu contoh sih. Terus kalau peraturan yang tidak tertulis, ya saling menghargai satu sama lain, yuk peka dengan keadaan, saling membantu satu sama lain. Nah itu peraturan yang tidak tertulis. Jadi kalau di GWSM udah dijelasin semua itu soal yang tertulis dan tidak tertulis, semuanya udah dijelasin. Jadi nggak ada yang abu-abu dan semuanya clear. Dan peraturan itu juga mengikat selama member tersebut masih menjadi anggota di GWSM. Gitu. Dan juga kalian perlu ketahui ya guys. Dan perlu kalian ketahui ya guys, kalau semua peraturan yang ada di GWSM itu dibuat karena ada suatu alasan. Alasannya apa? Karena pernah terjadi hal-hal sebelumnya yang mengakibatkan kerugian ataupun bisa mengancam dari entah member itu sendiri atau grup itu sendiri, makanya peraturan itu lahir. Nah, aku ulangi sekali lagi ya guys, semua peraturan yang ada di GWSM itu dibuat karena dulu pernah terjadi sesuatu yang sekiranya merugikan atau membahayakan atau bisa saja mengancam dari member ataupun grup itu sendiri. Makanya dibuat peraturan supaya ibarat kapal itu tidak bolong ya guys, tidak dibolong oleh anggotanya sendiri. Jadi biar mereka juga punya kontrol, jadi nggak yang sembarangan. Itu pasti di semua tempat seperti itu. Yang intinya satu, menjaga ketertiban. Ya, ini hargai keputusan Mas Yoyo. Sebenarnya nggak cuma aku, tapi semua manajemen di GWSM. Kan kita ada aku, Mas Adu, Nemo, Boy, Dino. Nah itu mereka yang ada di GWSM, mereka yang ikut andil dalam keputusan ini. Sebenarnya kalau di GWSM itu masih ada fleksibel ya. Fleksibelnya itu masih ada 3 kali kesempatan. Kesempatan pertama ditegur, kesempatan kedua kita nasihatin, kesempatan ketiga akhirnya kita bertindak. Dan bertindak pun nggak yang langsung des gitu guys, nggak langsung dieksekusi, nggak. Kita masih nawarin kira-kira apakah ke depan ingin berubah atau memang menjadi keputusannya seperti ini. Nah kita tuh masih sesayang itu dengan semua member di GSKY. Jadi nggak ada satupun yang kepengen ditinggal. Jadi no one left behind, nggak ada satupun yang kepengen kita tinggal, nggak ada. Rata-rata justru mereka merugikan diri mereka sendiri gitu loh. Kasih kesempatan lagi, kita tuh memberi kesempatan berkali-kali, nggak ada yang namanya nggak dikasih kesempatan. Nah jadi moga-moga aja lewat live ini kalian bisa clear ya. Dan soal masalahnya apa, kita nggak bisa publish karena itu udah ranah privasi. Dan aku kira kalian juga cerdas semua lah guys, bisa menghargai kita. Dan ataupun mungkin kalian yang udah tahu apa permasalahannya,
Ya silahkan kalian telaah dengan bijak lah. Udah di Pakiran Mas belum, masih di Kuta ini, habis ini ke bandara. Reaksi Kusumawara gimana? Reaksi Kusumawara ya yang pasti kecewa. Pasti kecewa, pasti kaget, pasti ya bisa dibilang sedih karena formasinya kan harusnya 6. Jadi harus 5. Tapi ya bagaimana lagi? Apa boleh buat? Coba jelasin kenapa Pin, tadi kan udah aku jelasin barusan. Bakal digantiin, yang pasti formasi kita harus 6 ya, jadi memang nanti bakal ada yang gantiin, cuma kita belum tahu siapa itu. Tia nangis, aku nggak tahu sih. Acap aja Mas nggak tahu juga ya. Sekarang nggak usah fokus ke siapa pengganti Pipin lah, masih soal kalian tuh gak usah sedih lagi lah. Gak usah nyalahin sana sini. Cukup menghormati yang sudah menjadi keputusan kita bersama. Aku yakin ini mungkin yang terbaik. Ya, peraturan itu menjadi landasan dasar juga ya. Di GWSM itu sebenarnya peraturannya simple kok guys, gak rumit kok. Sebenarnya peraturannya itu simple, terus lebih menguntungkan untuk member. Nah gitulah. Jadi peraturan di GWSM itu simple dan lebih menguntungkan bagi member. Jadi nggak ada tuh yang harus gini, enggak sih. Itu justru terbaik untuk dirinya sendiri. Pada kemana Mas Mereka di kamar masing-masing, aku cuma sendiri nih. Kan kita berangkat 11 orang. Gitu. Aku sampai demam, ya, jangan gitulah. Mas kangen Mas Boy ya, Mas Boy kemana udah VC, semalam udah VC sama Mas Boy. Mereka lagi pada prepare, anaknya 2K lagi persiapan mau check out. Dia masih ikut Kamarugan enggak, udah enggak ikut lagi. Masih gak ridho, ya mau gimana lagi ya. Kenapa harus Pipin, saya juga nggak tahu. Boy turun Kamarugan, insya Allah kita usahakan. Prank nggak Mas nggak ada prank. Rasal mana lagi persiapan. Di situ jam berapa? Lebih 1 jam. Sekarang jam 10:30. Udah sarapan, barusan sarapannya udah mandi. Baru packing. Mas Yoyo Kiki, ntar besok ya guys. Besok tim Kusumawara akan membuat video untuk klarifikasi ke kalian. Soal berhentinya Pipin atau diberhentikannya Pipin. Ntar bakal ada videonya ntar. Entah di YT atau di TikTok, kalian tunggu aja, besok dibuat. GWSM nggak ngonten kemarin ngonten. Mau pulang ke Magelang, iya, aku masih sedih, nggak apa-apa, ya sabar ya. Nggak cuman kalian yang sedih, kita juga sedih kok. Berangkat jam berapa? Nanti pesawatnya terbang jam 3. Pipin gimana ya tadi? Udah dijelasin kan? Masih agak shock. Oke. Agak sedih tapi keputusan. Udah selesai packing? Belum sih.
spill skincare. Tadi kan udah nih biru-biru, aku suka yang biru-biru. Masuk semir putih, waduh. Aku udah kapok semiran kayaknya guys, karena dulu tuh pernah rambutnya kayak rusak gitu loh. Gampang rontok, terus susah diatur. Nah dari itu aku udah nggak mau lagi semiran. Anak ya 2 kan lagi packing. Habis ini kita ke bandara. Ingat blonde ya, dulu kan pernah blonde. Kusuma Wara cuma 5 orang ya, sementara 5 orang gak apa-apa sih. Tetap seru, tetap seru. Aku yakin mereka tetap seru kok. Dan aku janji ke kalian, tetap mereka seru. Definisi keluarga itu tidak meninggalkan ya. Definisi keluarga itu mempertahankan. Jadi jika ada yang memutuskan untuk meninggalkan keluarga, nah kita juga kurang tahu. Tapi definisi keluarga di GWSM itu kita tidak saling meninggalkan. Jadi kalau ada yang meninggalkan ya kurang tahu. Cukur kumis masih jelek kalau aku dicukur kumisnya. Ya intinya Pipin udah gak ikut syuting, udah gak ikut Kamarugan. Aku sampai dibawa ke rumah sakit. Oh no. Sedih. Save like, makasih. Kapan pindah Sanggar Baru? Agustus kayaknya. Nanti konten gak di bandara, paling cuman closing sih. Andika masuk Kamarugan. Nanti ada member baru nggak? Ya pasti ada ya ke depan ya.